7 hari itu butuh bekal yang tidak. Kamu ngapain itu? Gak amat itu kan? Kita kan mikir kerjaannya, bukan lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa takarub, mencoba untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Katakanlah kamu beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Faknya konsekuensinya sangat sama. Utsman bin Affan itu sudah dirinci. Bagaimana seorang muslim itu harus memiliki sebuah keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga pada hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bertemu di bulan yang mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, nikmat yang besar ini seharusnya kita sambut dengan penuh kesenangan, kebahagiaan, dan nikmat ini harus kita syukuri dengan cara terus meningkatkan ibadah-ibadah kita dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarub, mencoba untuk menjalani kehidupan sebagai seorang muslim agar Allah Subhanahu wa taala semakin mencintai kita, agar Allah Subhanahu wa taala meridhai kita dan kita senantiasa di dalam rahmat-Nya, insyaallah. Pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim tentu kita menyadari bahwa perintah untuk berpuasa merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Perintah ini oleh Allah Subhanahu wa taala langsung berikan kepada Rasulullah Muhammad SAW agar disampaikan kepada orang-orang yang beriman, agar mereka menyadari bahwa mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa semata-mata agar mereka bertakwa. Takwa adalah satu istilah yang sudah sangat sering kita dengar. Takwa adalah bagaimana kita menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangan. Itulah takwa sebagaimana yang diberikan penjelasan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Pemirsa channel dakwah Solo yang dirahmati Allah, sesungguhnya perintah untuk bertakwa ini sangat erat kaitannya dengan pola pikir dan pola sikap kita sebagai seorang muslim. Padahal pola pikir dan pola sikap kita sungguh sangat ditentukan oleh perkara yang paling mendasar yang ada dalam diri seorang manusia. Apa itu? Yaitu adalah akidahnya. Akidah atau keyakinan yang ada dalam diri seorang muslim, inilah yang akan menentukan seperti apa pola pikir dan pola sikapnya dalam kehidupan yang dia jalani. Pola pikir itu adalah bagaimana dia menghukumi benar salah, terpuji tercela, baik atau buruk. Sementara pola sikap adalah bagaimana dia menjalani kehidupan.
untuk memenuhi berbagai macam naluri-naluri yang ada dalam dirinya. Semuanya ini tentu ditentukan oleh akidah yang dia miliki. Jika akidah yang dia miliki membuat dia merasa bahwa dirinya harus dibebaskan dari segala macam aturan, maka dia akan menjadi orang-orang yang jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting sekali bagi seorang muslim untuk menyadari bahwa dirinya itu terikat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah pentingnya akidah bagi seorang muslim untuk mengatur pola pikirnya, pola sikapnya, untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan dirinya dalam menjalani kehidupan. Tanpa adanya akidah, maka orang akan menjalani kehidupan seperti layaknya binatang. Ini tentu hal yang sangat miris sekali. Oleh karena itu, seorang muslim harus senantiasa memperbarui imannya setiap hari, semata-mata untuk mencari seperti apa akidahnya, keimanannya. Apa itu akidah? Akidah adalah keyakinan menyeluruh mengenai alam semesta, manusia, kehidupan. Apa-apa yang ada sebelum kehidupan dan apa-apa yang ada setelah kehidupan, serta keterkaitan ketiganya. Itulah akidah. Itulah yang akan membuat seorang muslim menyadari apa misi dia hidup di dunia. Pola pikir apa dan pola sikap apa yang akan dia pakai untuk menjalani kehidupan di dunia. Itulah akidah. Seorang muslim akan menyadari bahwa sebelum kehidupan dunia itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketika menciptakan manusia, pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan tata aturan yang disebut dengan hukum-hukum syariat Islam. Itulah keyakinan seorang muslim. Dia juga akan meyakini bahwa setelah kehidupan dia nanti di akhirat, dia akan ditimbang amal perbuatannya. Dia akan ditimbang manakah yang lebih baik, manakah yang lebih buruk dari pola pikir dan pola sikap yang dia miliki. Jika lebih baik, jika banyak amal baiknya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jika dia menjalani kehidupan atau jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akidah. Nah, karena itu pemirsa channel Dakwah Solo yang dirahmati Allah, penting untuk diketahui bahwa seorang muslim itu harus memiliki akidah yang lurus, bahwa dia sejatinya terikat dengan tata aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan syariat Islam. Karena itu misi seorang muslim hidup di dunia tidak lain dan tidak bukan adalah menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kita bisa bertanya dari realitas kenyataan kehidupan seperti sekarang ini, bagaimana sebenarnya kondisi umat Islam sekarang ini? Nah, kenyataannya kita bisa melihat akidah kaum muslim saat ini terkotori. Akidahnya terkotori sehingga mereka memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu keadaan, tapi di kondisi yang lain mereka justru mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi pada satu kondisi yang lain, mereka tidak mau diatur dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini merupakan hal yang sangat menyedihkan. Terkotorinya akidah seorang muslim ini akan berdampak pada pola pikir dan pola sikap dia di dunia. Lantas, bagaimana sebenarnya keadaan kaum muslim seandainya akidah ini kemudian melanda para pemimpin-pemimpin kita? Apa akibatnya? Bisa dibayangkan. Maka yang terjadi adalah suatu kehidupan yang tidak Islami, suatu kehidupan yang akan membuat masyarakat luas ini juga akan menjauhi kehidupan yang Islami. Tentu ini akan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pemirsa channel Dakwah Solo yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya kita banyak melakukan
muhasabah atas diri kita. Kita banyak melakukan muhasabah atas diri kita agar kita senantiasa memperbarui iman kita, agar kita senantiasa terus mencoba untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Apakah ada di dalam diri kita yang memiliki rasa enggan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau ada dalam diri kita yang selalu merasa ingin menjauhi syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya akidah. Itulah pentingnya kita bermuhasabah atas keyakinan kita. Jangan sampai keyakinan kita yang paling mendasar ini justru terkotori oleh hawa nafsu yang akan menyesatkan kita. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan kebaikan, rahmatan Allah Subhanahu wa taala pada kita, sehingga bisa memberikan dampak positif di hari-hari berikutnya setelah Ramadan usai. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.